Yo, selamat malam buat kita semua. Om Plotus pernah berkata, untuk mengenal Tuhan dan mengikuti Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang. Ya, seperti yang kita bayangkan, bukan hanya dengan membaca lalu kita sudah mengenal Tuhan. Tidak. Menurut dia, Om Plotus, dia bilang begini, membaca bukan berarti kita mengenal Tuhan. Namun kita tahu tentang Tuhan, tapi bukan berarti kita mengenal Tuhan. Karena tidaklah mudah dan gampang untuk mengenal Tuhan. Seperti halnya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang. Tapi coba kalian bayangkan saja, dia harus dicaci, dicambuk, sampai akhirnya mati di kayu salib. Itu bukanlah sesuatu yang gampang. Dan juga dia harus menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang kusta sembuh, yang mati pun dihidupkan kembali. Ya, bukan sesuatu yang gampang. Benar-benar bukan sesuatu yang gampang. Itulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Jadi mungkin kita sebagai manusia kalau ingin mengenal dia, Tuhan, mungkin kita harus berbuat seperti itu. Tapi karena kita bukan Tuhan, berarti kita tidak mungkin kan membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi kita dapat menyembuhkan atau membantu orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Yang lemah bisa kita kuatkan dengan cara pokoknya menggunakan cinta kasih. Contoh menyembuhkan orang itu bukan berarti kita harus berdoa seperti Tuhan berkata-kata langsung orang itu sembuh, tidak. Karena kita bukan Tuhan, maka harus kita berbuat sesuatu. Contohnya seperti orang penyakit kanker, kita harus berani merupakan keindahan dunia, membantu dia untuk mengoperasi kanker atau yang lain-lainnya sakit-sakit. Ya, kita harus membantu mereka dengan cara semampu kita lah. Jadi mungkin caranya seperti itu, dengan yang pasti harus berbuat baik juga. Jadi bukanlah sesuatu yang gampang untuk mengikuti Tuhan. Bukan hanya dengan membaca kita mengetahui. Percayalah, setiap yang kita baca, isi dari bacaan itu tidak semua kita sanggup untuk melakukannya. Jadi jangan terlalu berbicara soal isi dari bacaan tersebut kalau kita tidak sanggup melakukannya. Ya, jadi paling baik kita bicara tentang cinta kasih, karena Tuhan adalah cinta kasih. Dengan begitu mungkin perlahan kita bisa mengetahui dan mengenal tentang Tuhan lebih dalam lagi. Bukan hanya membaca lalu kita tahu lalu kita merasa paling tahu, pada sebenarnya bukan. Plotus bilang itu bukan kita sudah mengenal Tuhan, tapi belum kita mengenal Tuhan kalau belum berbuat sesuatu. Anda harus membantu orang, mengasihi sesamamu, menyembuhkan orang yang sakit, dan harus mungkin bisa berani untuk mungkin dicaci atau mungkin bahkan mungkin bisa saja kita disakiti misalkan. Karena seperti halnya para murid Yesus juga, ya banyak yang harus menyangkal, harus mengkhianati, harus berlari, harus tidak percaya. Dan itu syarat-syarat yang mungkin kita pasti akan mengenal Tuhan. Ya, kita kalau belum pernah menangis, belum pernah menyangkal, belum pernah marah kepada Tuhan, kita belum mengenal dia. Mungkin seperti ini. Tuhan itu ajaib. Ya, Tuhan itu ajaib. Caranya sesuatu yang sulit untuk kita perbuat. Karena berbicara saja mungkin semua orang bisa. Ya, semua orang bisa karena kita membaca buku yang sama. Cuman tidak semua orang sanggup melakukannya. Jadi Om Plotus bilang seperti itu, untuk mengikuti Tuhan, lupakan keindahan-keindahan dunia. Ya, cintai sesamamu manusia, bantu orang yang sulit, menyembuhkan orang yang sakit, membantu operasi contohnya, dengan apa yang kita punya semampulah. Dan tidak buatlah seperti itu terus menerus, sehingga kamu pasti akan mengenal Tuhan, dan keindahan-keindahan dunia bisa kamu dapat setelah kamu berbuat seperti itu. Jadi mungkin kita berpikir Om Plotus benar bahwa bukanlah sesuatu yang gampang untuk mengenal Tuhan. Karena banyak orang yang takut melakukan hal-hal seperti itu karena kita manusia berdarah dan berdaging, memiliki banyak keinginan-keinginan dalam dunia. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk itu mari kita berbicara tentang cinta kasih, kebaikan, bukan tentang Tuhan lalu diperdebatkan Tuhan ini seperti ini, kenapa sampai buat ini. Percayalah, orang baik
yang suka berbuat baik, walaupun dia tidak percaya Tuhan, pasti dia akan mengenal Tuhan. Begitu juga dengan orang yang masa penderitaannya segala macam, sampai akhirnya dia menyangkal, marah kepada Tuhan, kenapa hidupnya seperti ini. Percayalah, kalau dia sudah menyesali itu semua, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi buatlah sesuatu yang baik, pasti kamu akan mengenal Tuhan. Itu Pelupus yang bilang. Minta maaf.